Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Laura Dwi Putri dengan NIM 2515091082. Video ini saya tujukan untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama ada 1A, yaitu proses keimanan dan kebenaran mutlak. Al-Quran merupakan kitab suci yang keaslian dan kebenarannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang mengalami perubahan, Al-Quran tetap terjaga hingga sekarang. Kebenarannya dapat dilihat dari sisi spiritual, kebahasaan, maupun kesesuaian dengan berbagai fenomena alam. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9 bahwa Allah sendiri yang menjaga kemurnian Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Selanjutnya ada cerita pengalaman pribadi dan kaitannya dengan 5 jenis hidayah. Saya mengambil contoh pengalaman saya mengikuti UTBK SNBT. Saat itu saya merasa ragu apakah mampu bersaing dengan peserta lain, namun saya memilih untuk tidak menyerah. Saya terus belajar, memperbanyak latihan soal, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izinnya saya berhasil lulus. Pengalaman ini menunjukkan bahwa usaha harus selalu disertai doa dan tawakal. Pengalaman saya juga berkaitan dengan 5 jenis hidayah. Yang pertama adalah hidayah al-wajdan yang memberi dorongan untuk tidak menyerah. Yang kedua ada hidayah al-hawas melalui panca indera sehingga saya dapat memperoleh ilmu. Yang ketiga ada hidayah al-aql yang membantu saya berpikir dan menyusun strategi belajar. Yang keempat ada hidayah ad-din yang mengajarkan pentingnya ikhtiar doa dan tawakal. Yang kelima ada hidayah at-taufik, yaitu pertolongan Allah yang memberikan ketenangan saat ujian hingga akhirnya saya berhasil lulus. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa keberhasilan merupakan hasil dari usaha yang sungguh-sungguh serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada 2A Nabi Muhammad SAW sebagai teladan moral. Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk umat Islam, tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau membawa ajaran yang mengutamakan kedamaian, keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Nilai-nilai tersebut bersifat universal sehingga dapat diterapkan oleh seluruh manusia. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Nabi terakhir Khatamul Nabiyyin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir atau Khatamul Nabiyyin. Ajaran Islam yang beliau bawa telah sempurna dan menjadi penyempurna ajaran para nabi sebelumnya. Karena Al-Quran dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Umat Islam cukup berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut dalil pendukung Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kanallahu bikulli syai'in alim. Artinya, Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Selanjutnya ada 2B, sifat wajib Rasul dan akhlak Nabi. 4 sifat wajib Rasul yang wajib diketahui, yaitu yang pertama ada syidik, selalu jujur dan benar. Yang kedua ada amanah, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada tablik, menyampaikan seluruh wahyu Allah. Yang keempat ada fatanah, cerdas, bijaksana, dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan.
Yang kedua ada akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada santun dan rendah hati. Yang kedua pemaaf serta tidak pendendam. Yang ketiga menyayangi anak yatim dan menghormati perempuan. Yang keempat ada teladan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kisah Nabi Muhammad SAW yang berkesan. Bagi saya, kisah yang paling berkesan adalah peristiwa dakwah di kota Taif. Meskipun Rasulullah SAW dihina, diusir, dan dilempari batu hingga terluka, beliau tidak membalas dengan kebencian. Saat malaikat menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif, Rasulullah SAW justru menolak dan mendoakan agar mereka memperoleh hidayah. Kisah ini mengajarkan bahwa membalas keburukan dengan kebaikan merupakan bentuk akhlak yang mulia. Sehingga Nabi Muhammad SAW benar-benar menjadikan teladan moral dan rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya ada 3A, yaitu belajar sepanjang hayat, manusia sebagai makhluk belajar. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal, hati, dan panca indera yang membedakannya dari makhluk lain. Karena itu, manusia memiliki kemampuan untuk belajar, berpikir, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, belajar bukan hanya kewajiban saat sekolah atau kuliah, tetapi merupakan proses sepanjang hayat. Menuntut ilmu juga termasuk ibadah yang dapat meningkatkan derajat seorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang pertama ada Al-Quran, surah Al-Mujadilah, ayat 11. Yarfa'illahallazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah Maha mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang kedua ada hadis riwayat Ibnu Majah. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Yang ketiga ada hadis riwayat Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa membunuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada 3B, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa sistem informasi, saya menerapkan konsep belajar sepanjang hayat dengan meluruskan niat bahwa belajar adalah ibadah. Saya membiasakan membaca materi dan mengikuti perkembangan teknologi agar kemampuan terus berkembang. Selain itu, saya juga berusaha mengamalkan ilmu yang diperoleh seperti membantu teman, memahami materi atau mencari solusi digital bagi permasalahan di sekitar. Dengan demikian, ilmu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Selanjutnya, ada pembelajaran peneliti manusia sebagai makhluk peneliti. Islam merupakan pedoman hidup yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan sains adalah ilmu yang diperoleh melalui peneliti dan metode ilmiah. Dalam Islam, keduanya saling melengkapi melalui konsep Islamisasi sains, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan yang tetap berlandaskan nilai tauhid dan etika. Dengan demikian, penelitian tidak hanya bertujuan menemukan fakta ilmiah, tetapi juga memperkuat keyakinan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4B ada refleksi surat Al-Alaq terhadap manusia sebagai peneliti. Surat Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang diawali dengan perintah Iqra atau bacalah. Perintah ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk belajar dan meneliti. Manusia memang lahir tanpa mengetahui apapun, tetapi Allah memberikan akal sehingga mampu melakukan observasi, penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, penelitian bukan hanya aktivitas ilmiah, tetapi juga bentuk ibadah untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, ada 5A, faktor pendukung kejayaan
peradaban Islam. Peradaban Islam pernah mencapai masa kejayaan karena memiliki budaya belajar dan meneliti yang sangat kuat. Umat Islam menjadikan menuntut ilmu sebagai ibadah sehingga semangat literasi berkembang pesat. Selain itu, mereka terbuka terhadap ilmu dari berbagai bangsa, kemudian mengembangkan ilmu tersebut. Pemerintah juga memberikan dukungan penuh melalui pusat-pusat penelitian seperti Baitul Hikmah. Pada masa itu, ilmu agama dan ilmu umum dipelajari secara seimbang sehingga lahir banyak ilmuwan besar. Selanjutnya ada 5B, faktor melemahnya peradaban Islam, yaitu setelah mencapai masa kejayaan, peradaban Islam mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Salah satunya adalah munculnya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum sehingga semangat penelitian menurun. Selain itu, konflik politik dan perpecahan internal. Melemahnya kekuatan umat Islam, serangan dari luar, seperti invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad juga menyebabkan hilangnya banyak pusat ilmu pengetahuan. Di sisi lain, umat Islam mulai tertinggal dalam perkembangan teknologi, sementara bangsa Barat harus berkembang hingga akhirnya mengambil peran sebagai pusat peradaban dunia. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.